kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku
berserah padamu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan di acara Praise and Worship Majelis Daerah dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, "Kunaikkan syukur padamu Yesusku." Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita naikkan pujian dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur
Dengan hati yang rindu kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu lawatanmu, kami rindu Tuhan untuk hadiratmu. Kami mau merasakannya pada malam hari ini. Melalui pujian kami, penyembahan kami rindu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami pada malam hari ini. Seluruh kami yang melayani Tuhan berkati. Bahkan hamba-hambamu yang ikut bergabung pada acara pada malam hari ini, siapapun mereka, saudara-saudara kami yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Biarlah pada malam hari ini bersama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk memberi kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Bersama-sama kita tepuk tangan, bersorak bagi Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Amin Tuhan. ada hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Nya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita terus memuji Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh sorak-sorak di hadapan Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, yang ada di tempat ini, bahkan yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita bersama-sama bersukacita, bersorak pada malam hari ini. Berkuasa di bumi di surga.
di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, berdaulat dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Katakan sekali lagi, Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tak akan ku melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengirim-Mu Tuhan. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu pujian. Kekuatan di jiwaku, dengan ketenangan di batinku Tuhan, ada dalam hadirat. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
berkomitmen di hadapan Tuhan, mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita dengan sungguh hati menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Karena hanya di dalam Engkau kami memiliki pengharapan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami merasakan sukacita. Kami merasakan ketenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini dengan komitmen kami mau katakan mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Katakan mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada bagi kami. Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Romo yang hidup menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan bersamamu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam
kita katakan, Roh-Mu yang suci, pulihkanku ya Tuhan. Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kita katakan kepada Tuhan, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. katakan dengan segenap hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapa yang baik, terima kasih pada malam yang istimewa ini. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu yang kudus malam hari ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami siap merenungkan firman-Mu yang hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya menyapa untuk semua saudara yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dari Yosua, kitab Yosua pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Yosua pasal 5, ini berbicara tentang penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Pasal 5 ayat 1 dan sampai dengan ayat ke-12. Bapak Ibu yang di rumah bisa menyimpang di Alkitab, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semua. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan pada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit Khatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka akan memberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema persiapan untuk perang. Di belahan dunia yang lainnya sedang terjadi perang. Kita semua tahu. Namun perang yang sesungguhnya sebagai orang Kristen itu bukanlah perang secara fisik. Berbicara tentang perang, saya ingat seorang jenderal Tiongkok yang bernama Sun Tzu, dia mengatakan begini, dia yang mengenal musuh dan mengenali dirinya sendiri dan punya strategi akan memenangkan peperangan. Jadi orang atau bangsa yang akan memenangkan peperangan adalah bangsa atau orang-orang yang mengenali dirinya maupun musuhnya. Nah, strategi ini atau kata-kata bijak ini yang merupakan kata pengantar dalam buku strategi perangnya Sun Tzu ini diadopsi oleh negara Amerika dalam perang sampai dengan perang Teluk di Irak pada waktu itu. Betapa pentingnya negara yang mau berperang harus memahami dirinya, kekuatan dirinya maupun kekuatan musuhnya. Itu merupakan sebuah strategi yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam peperangan rohani kita, sesungguhnya kita juga harus memahami siapa kita, kekuatan kita dalam menahan sebuah godaan. Yang kedua, dan kita harus tahu siapa yang menjadi musuh kita. Ini sangat penting. Dalam sebuah perjalanan iman kita harus tahu siapa musuh kita dan siapa diri kita. Seberapa kekuatan kita untuk menghadapi semua godaan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konteks bacaan kita ini bicara tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel setelah mereka ditolong Tuhan melewati sungai Yordan, yang mana Tuhan membelah sungai Yordan itu, mereka melewatinya dan mereka tinggal satu langkah lagi untuk memenangkan peperangan. Namun Tuhan menghentikan itu semua untuk sementara. Karena ada yang harus dipersiapkan. Jadi peperangan sesungguhnya bangsa Israel itu bukanlah peperangan secara fisik melawan orang-orang Kanaan. Peperangan fisik yang dimana mereka harus mengorbankan jiwa raga, tidak. Peperangan sesungguhnya yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu adalah peperangan rohani. Dan ini yang harus dipersiapkan mereka. Tuhan tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Tuhan tahu kekuatan mereka seberapa. Maka Tuhan merencanakan sesuatu yang tepat bagi bangsa ini, untuk bangsa ini mampu menghadapi, bahkan untuk menaklukkan Kanaan. Persiapan yang dilakukan yang pertama adalah pengudusan harus mendahului penaklukan. Jadi persiapan pertama yang harus dilakukan adalah sunat. Kalau kita baca bagian ayat ini sedikit lucu sekali. Ketika Raja Amori itu sudah bersama dengan raja yang lain, itu ketika mereka melihat campur tangan Tuhan mengawali mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sebenarnya sudah tawar hati, mereka sudah gentar, mereka sudah takut. Kalau bahasa sekarang ini dikatakan kena mental. Sudah kena mental duluan mereka. Ketika menyaksikan bagaimana air terbelah dan mereka melewati sungai Yordan. Indikator ini sudah menunjukkan sebenarnya bangsa ini sebentar lagi akan meraih kemenangan, menaklukkan bangsa Kanaan. Tapi kita lihat apa nih yang Tuhan perintahkan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Sunat yang pertama itu ketika bangsa itu sebelum keluar dari tanah Mesir. Nah, generasi itu sudah habis di padang gurun. Ini generasi anak-anak dan cucu-cucunya ketika masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan mereka konvenan itu, perjanjian itu harus diperbaharui lagi. Kalau kita lihat dalam strategi perang, sebenarnya kemenangan itu sudah di depan mata. Mereka pasti akan memenangkan peperangan itu. Tapi ketika waktu itu, dengan waktunya Tuhan, di luar jangkauan strategi bangsa Israel, Tuhan memerintahkan mereka harus sunat. Saya tidak tahu kalau orang lagi ready perang,
tiba-tiba harus sunat. Sunat fisik. Ingat cerita di Kejadian 34 di mana Dina dan Sikem. Ketika Sikem memperkosa Dina, lalu anak-anak Yakub, saudara-saudara dari Dina, yang dilakukan oleh yang diwakili oleh Simeon dan juga Lewi pada waktu itu. Mereka ketika Sikem mau melamar Dina, mereka memberikan persyaratan. Sunat dulu kalian, baru silakan ambil Dina. Karena Dina sudah diperkosa terlebih dahulu, mereka akan membuat perhitungan akan menghancurkan Sikem dan semua bangsanya. Sikem ikuti, dia nurut, semua bangsanya disunat. Ketika disunat, lalu Simeon dan Lewi bersama saudara-saudara anak-anak Yakub lainnya, mereka menghabisi bangsa itu. Karena ketika disunat tidak ada lagi kekuatan. Saya mau saya membayangkan kalau di Indonesia tentara itu disunat, lalu mereka berperang dengan pakai sarung gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana situasi pada waktu itu. Mereka bingung, Tuhan kita akan menang. Sebentar lagi kemenangan itu di depan mata, tapi kok Tuhan menyuruh Yosua membuat pisau dari batu dan menyunat mereka satu persatu. Ini gila. Ini strategi gila. Tapi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Karena peperangan sesungguhnya bukanlah peperangan fisik. Saya katakan sekali lagi, peperangan bangsa Israel pada waktu itu bukanlah peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Karena sesungguhnya mereka belum siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam situasi itu mereka harus taat kepada Tuhan. Mereka bersedia untuk disunat. Kita tahu sendiri sunat itu pemulihannya bisa 1 minggu, 2 minggu. Berbeda dengan sekarang, sunat sekarang lebih modern. 1-2 hari sudah bisa main bola. Tapi dulu proses pemulihan itu membutuhkan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi disinilah mereka harus berhenti. Berhenti untuk belajar taat kepada Tuhan. Mereka bersedia untuk disunat terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sunat adalah lambang pengudusan. Pengudusan itu berarti terpisah, tidak tercampur, atau berbeda dari yang lain. Artinya ketika disunat, mereka mendapatkan identitas baru bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah. Dan itu berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang membedakan mereka dari orang-orang yang ada dalam Kanaan. Ini penting. Perjanjian itu harus diperbaharui lagi. Mereka memiliki identitas sebagai milik kepunyaan Allah. Lebih dari itu, sunat tidak sekedar memberikan sebuah identitas, tapi sunat adalah cara mereka akan mewakili Allah kepada dunia. Jadi sunat bukan hanya sekedar pemotongan kulit katan. Sunat bukanlah sebuah pemberian identitas. Namun sunat adalah cara Allah memakai mereka untuk mewakili dirinya di tengah-tengah dunia. Ini yang harus dipahami oleh bangsa Israel. Tidak hanya sekedar maju berperang dan menang. Tapi mereka harus tahu bahwa mereka memiliki tugas tanggung jawab, mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Itu sunat. Pengudusan ini sangat penting. Karena mereka harus menaklukkan, tidak hanya menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, tapi mereka juga harus menaklukkan hati mereka, menaklukkan pikiran mereka, menaklukkan kedagingan mereka. Itu yang jauh lebih penting yang Tuhan lihat bagi bangsa Israel. Perkara mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bukan perkara yang susah bagi Tuhan. Yang susah itu mengeluarkan Mesir dari pikiran. Perkara paling susah mengeluarkan Mesir itu dari pikiran, dari kehidupan mereka, mental mereka. Gampang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi ketika Tuhan mendapati mereka bahwa Mesir itu sesungguhnya belum keluar dari cara berpikir mereka. Ini persoalan yang Tuhan lihat. Bukan hanya sekedar kemenangan secara fisik.
Sebagian besar di sini mahasiswa. Tubuh kalian boleh di sini. Fisik kalian boleh di sini. Kalian boleh dibentuk bertahun-tahun di sini. Tapi kalau pikiran kalian, hati kalian, hidup kalian belum bisa kalian keluarkan dari keduniawian kalian, suatu saat kalian akan mengalami kehancuran. Lamanya kalian di dalam pembentukan itu tidak menjamin. Kalau kalian sendiri belum bisa mengeluarkan Mesir itu, belum bisa mengeluarkan bawang pre itu, belum bisa mengeluarkan kedagingan atau makanan yang mereka konsumsi di dalam Mesir. Sama halnya dengan diri kita, kalau kita tidak bisa mengeluarkan segala sesuatu yang sudah kita nikmati dulu, hati-hati. Itu yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mau katakan, ketika kita hidup kudus, ketika kita bersedia untuk dikuduskan oleh Tuhan, maka kita siap menaklukkan. Kita terpisah dari yang lain, kita memiliki hak istimewa, dan kita siap untuk tampil berbeda dari dunia ini. Ingat, kekudusan hidup itu bukan pilihan, tapi itu adalah kewajiban yang harus menandai kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu artinya berbeda? Berbeda itu artinya kita memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Roma 12 katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita, budi kita. Harus terus mengalami pembaharuan. Apa artinya menjadi berbeda? Yang kedua, artinya kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Dari pikiran itu akan tercermin dari gaya hidup kita. Kalau pikiran kita sudah diubahkan, maka gaya hidup kita pun akan mengalami perbedaan. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, kalau sudah jadi mahasiswa, kalau jadi orang Kristen, itu gaya hidupnya berbeda. Ini tuh yang membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita sudah status kita sebagai anak Tuhan, sebagai mahasiswa, teologia, sebagai hamba Tuhan, tetapi gaya hidup kita tidak berbeda dengan dunia ini. Selera kita, bahkan hal-hal yang membuat kita bingung orang membedakan ini anak Tuhan atau orang Kristen atau bukan. Sama. Apa artinya menjadi berbeda? Artinya kita memiliki kasih yang berbeda. Selain pikiran, gaya hidup, juga kita mampu untuk mengasihi orang lain dengan cara dan gaya yang berbeda. Kita mengasihi orang lain berbeda dengan orang di luar sana. Kita mengasihi orang lain itu atas dasar kasih Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Apa artinya menjadi berbeda? Artinya kita memiliki cara berbicara yang berbeda. Kalau dunia ini cara berbicaranya itu sering menjatuhkan, menghancurkan orang lain. Tapi orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika dia berbicara, dia harus membangun orang lain. Kalau di dunia maya sekarang, the power of netizen itu sangat mengerikan. Komentar-komentar, tanggapan-tanggapan di dunia maya yang dilakukan oleh netizen, itu sangat mengerikan. Kita sebagai anak Tuhan harus berbeda. Gaya bicara kita, cara berbicara kita, tutur kata kita harus memperlihatkan kualitas orang yang sungguh-sungguh sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kata-kata kita tidak lagi mencemooh, kata-kata kita tidak lagi menghina, menghancurkan bahkan. Tapi kata-kata kita mencoba untuk menasihati, membangun sesama kita. Inilah yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua sebelum mereka masuk ke dalam
tanah Kanaan. Sunatlah dirimu. Sunatlah hati kita. Dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bereskan. Buang. Jangan lagi itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga tidak lagi bisa orang membedakan. Ini anak Tuhan, orang Kristen atau bukan. Sama saja. Kita harus tampil beda. Dari pikiran kita, perkataan kita, sampai dengan gaya hidup kita. Persiapan yang kedua adalah Tuhan mengingatkan kembali tentang kebaikannya. Ayat 10-12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Sekali lagi, pertama kita harus kudus, kedua persiapannya adalah kita harus bersyukur. Kenapa? Paskah mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tidak hanya dikeluarkan, ada banyak mukjizat yang terjadi. Sampai pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib di tengah-tengah padang gurun. Itulah yang Tuhan inginkan bangsa Israel ingat. Dan menyuruh mereka untuk melakukan Paskah pada waktu itu. Setelah mereka sunat, mereka masuk dalam proses Paskah. Nah, ini sebuah perintah yang berkelanjutan, dan ini harus mereka lakukan. Karena mereka sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah harus belajar. Karena ini generasi kedua dan generasi ketiga harus belajar melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan pada nenek moyang mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar bersyukur ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita renungkan seberapa banyak sudah kebaikan Tuhan. Seberapa besar kebaikan Tuhan, anugerah, kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita merenungkan, supaya kita jangan menjadi anak Tuhan yang tidak tahu diri. Yang tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena ketika kita tidak mau bersyukur, disitulah titik celah iblis akan menghancurkan kita. Ingat peristiwa Kejadian 1? Karena Hawa tidak mau bersyukur, maka dia membukakan hatinya pada iblis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, saya mau katakan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, peperangan sesungguhnya kita adalah peperangan rohani. Yang harus kita hadapi dengan kekudusan dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan sampai iblis menghancurkan kita dan kita kalah dalam peperangan ini. Karena dua hal ini tidak kita persiapkan dengan baik. Apapun peperangan Bapak Ibu di rumah saat ini, persoalan pergumulan, keluarga dan semuanya, sekali lagi, siapkanlah, kuduskanlah hatimu, supaya hidup kita siap menaklukkan peperangan itu. Dan selalu senantiasa menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat masuk dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Sekali lagi, kuduskanlah hati kita, sunatlah hati kita, supaya kita siap menerima kasih, anugerah Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Dalam firman-Mu ini kami mau belajar bagaimana kami harus menyunat hati kami, menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar lagi hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kami adalah wakil Allah di dunia ini, maka hidup kami harus tampil beda. Cara berpikir berbeda, gaya hidup berbeda, kasih berbeda, dan cara berbicara kami berbeda. Dan kami harus mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Agar kami selalu belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
dan berdoa. Haleluya. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan di acara Praise and Worship oleh Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Dan kami terus menantikan Bapak Ibu di acara-acara kami, baik pada hari Jumat Eben Kids Ministry, Saturday Night Service pada malam seperti ini, dan ada bincang orang-orang muda pada hari Minggu, dan program kami Miracle pada hari Senin. Dan tentunya kami bangga hadir untuk Bapak dan Ibu. Malam ini kita akan berdoa dan kiranya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kru. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan malam ini. Kami tahu bahwa kami melakukan ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dengan berbagai persoalan ekonomi dan politik dan juga kesehatan. Tuhan tolong Bapa. Demikian gereja-gereja Tuhan yang terus berjuang bagaimana supaya jemaat sekarang ini masuk dalam proses pelayanan yang on-site. Tuhan Engkau tolong. Meskipun masih ada online, tapi biarlah mereka tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang persiapkan diri dalam pelayanan untuk besok. Kami juga berdoa untuk yayasan kami. Tuhan Kau berkati baik di pusat maupun di daerah. Dan berbagai sekolah teologi yang kami miliki, Tuhan Engkau memberkati. Semua pimpinan, dosen, para mahasiswa dimanapun berada. Demikian pelayanan kami di tempat ini. Mohon berkati ya Tuhan. Mohon berkati acara-acara kami sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pemirsa yang bergumul, yang sakit, yang mengalami persoalan keluarga, ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah Engkau Allah. Ini doa kami, ini harapan kami bagi-Mu Allah kami dalam Yesus Kristus, yang kiranya biarlah memberkati kami. Dan pada malam hari ini, karena kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan telah bergabung di acara kami pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila roh ada dalamku, ku kan menari bersama Tuhan. Mari dengan bersuka cita, dengan penuh sorak-sorai kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Bersorak, menari bagi Tuhan, seperti Daud menari bagi Tuhan.
kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan sekali, bila roh Allah ada di dalam ku kan menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan bersama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan